Kita ke perkembangan terbaru kasus Saif Ali Khan dan keluarga. Ada berita bahagia nih teman-teman. Saif sudah bisa dipulangkan kemarin ke rumahnya. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dan jeans saat keluar dari rumah sakit. Ia sempat berterima kasih kepada media dan dijaga ketat oleh polisi. Berjalan seorang diri menuju ke mobilnya dengan terburu-buru. Saif Ali Khan terlihat sangat bugar, tampak seperti tidak terjadi apa-apa pada dirinya sebelumnya. Meski luka di leher bekas operasi plastik dan di tangan akibat penyerangan kepadanya terlihat jelas dibungkus dengan kain. Sebenarnya Saif harusnya keluar lebih awal dari rumah sakit saat itu, namun untuk mengelabui media, keluarga mengatakan ia belum dikeluarkan hari ini. Tapi yang namanya media mah keluar atau tidaknya Saif dari rumah sakit, mereka pasti akan standby 24 jam di depan rumah sakit. Nah, kalian sadar gak sih Saif yang keluar dari rumah sakit ini wajahnya seperti berseri-seri, ditambah ia sangat bersih karena mencukur habis cambangnya. Karena melihat kondisinya yang lebih bugar, seperti tak terjadi luka dalam di dalam tulang belakangnya, ini jadi heran film apa yang bakal dikeluarkan Saif dalam waktu dekat ini ya. Nah, kalian yang bertanya-tanya kemana keluarga Saif kok tidak ada yang menemaninya pulang ke rumah? Jawabannya mereka sedang menunggu di rumah saja. Beda dong dengan Arab di Indonesia, keluarga masuk rumah sakit karena mencret, datang dan pulang diantar 7 turunan kan? Mungkin kalau keluarga yang menemani Saif itu bakal merepotkan Saif untuk masuk ke mobilnya. Apalagi ini insiden bukan suka melainkan duka. BTW sejak kemarin Kareena Kapoor menerima banyak sekali tamu di rumahnya. Sebelum Saif keluar dari rumah sakit ya maksudnya teman-teman, banyak dari anggota perfilman yang datang memberi dukungan kepada Kareena. Seperti misalnya Sanjay Dutt, Malaika, Arjun Kapoor dan banyak lagi lainnya. Ya saat itu Kareena lagi dalam hari yang melelahkan, mengingat ia baru saja kembali merekam pernyataannya kepada kantor polisi. Sementara itu di rumah sakit ada Rani Mukherjee yang menyempatkan diri menjenguk Saif, teman duetnya yang spesial itu. Rani bahkan dibuntuti media sampai pulangnya. Oh ya, terkait Kareena Kapoor lagi, satu kebohongan sudah terbukti jelas mengenai keberadaannya malam itu. Dalam postingan yang dihapus oleh Karisma Kapoor, ia menunjukkan bukti kalau ia, Kareena dan Ria serta Sonam Kapoor lagi berpesta di malam kejadian. Dengan memperlihatkan minuman di foto dengan menandai Ria, Sonam dan Kareena. 1 jam sebelum kejadian yang menimpa Saif. Babysitter yang bernama Eliama ini sudah dipastikan berbohong karena mengatakan Kareena, Saif dan 2 anaknya lagi berada di apartemen saat awal kejadian hingga akhir kejadian. Kecuali nih ya guys, dalam kurung kalau Kareena sempat pulang dalam waktu 1 jam itu. Tapi apakah tidak etis meninggalkan suaminya yang sampai dibawa becak ke rumah sakit? Dibawa pergi sendirian oleh Karisma Kapoor saat penyerangan berlangsung, lebih memilih mengkhawatirkan dirinya dibandingkan nyawa suaminya juga anak-anaknya. Ini nih satu hal yang tidak bisa ditangkap nalar guys, kenapa harus berbohong mengenai keberadaannya ya? Takut dibilang tidak mengurus suami kah? Hai guys, kita ini semua pemaaf, hangout atau me time pasti dibenarkan apapun kondisinya. Namanya musibah kan kita tidak tahu kapan kejadiannya kan? Oh ya, kemarin sempat Kareena Kapoor marah-marah dengan postingannya di media sosialnya. Ia meminta semua orang diam atau tidak bertindak berlebihan di sementara waktu ini. Gimana tidak marah guys, 2 pria tadi kenal menunjukkan simpati yang aneh, membawakan Taimur dan J motor mainan ke dalam lingkungan apartemen. Justru ini yang ditakutkan saat ini, orang-orang mengambil kesempatan dalam kesempitan ya. Sementara itu beberapa cerita sepertinya sudah dimulai dan tidak masuk akal, masih dipertanyakan kebenarannya. Ini ada video yang beredar di mana malam tanggal 18, seorang pencuri yang menyerang itu masuk dan mengambil beberapa sepatu di lemari sepatu. Sementara itu topi yang digunakan penyerang didapatkan tertinggal di kamar Jehangir. Topi itu sudah dikirim ke laboratorium forensik katanya untuk tes DNA. Disebutkan topi itu milik tersangka yang namanya diganti lagi menjadi Muhammad Syariful Islam. Wah, ini sepertinya sudah tidak cocok nih guys. Muka pelakunya adalah Prindavan asli kental begitu kok, malah namanya di Islam-Islamkan lagi.
Pelaku juga sejauh ini tidak jelas, wajahnya berubah-ubah, sebagian penampilannya ditutupi dengan kain, dan sebagiannya dibebaskan wajahnya malah terlihat berbeda dengan CCTV. Ingat ya guys, kebohongan itu tidak ada yang sempurna. Ya kalian bisa nilai sendirilah apakah polisinya yang tidak becus atau skenarionya yang bodoh bercerita. Sementara itu, Kang Gena memilih bungkam saat ditanyakan mengenai peristiwa yang menimpa Saif, lawan mainnya di film Ranggun. Selama promosi filmnya Emergency kemarin, ketika ia bersama Kepala Menteri Maharashtra, ditanya perihal tersebut, Kang Gena memilih bungkam. Sepertinya ini adalah sakit hati yang terbalaskan bagi Kang Gena. Saat itu waktu dirinya ditampar di bandara oleh seorang polisi wanita, sempat ia mengatakan waktu itu di media sosialnya bahwa mengapa semua orang, khususnya para petinggi dan orang dalam Bollywood, tidak berbicara alias bungkam pada kasusnya. Nah lanjut kata Kang Gena saat itu, nanti kalau kalian berjalan di jalan negara kalian, ketika seseorang memukul Anda hanya karena membela Palestina misalnya, di saat itulah kalian akan melihat saya memperjuangkan hak bersuara kalian. Artinya nanti kalau mereka orang Bollywood itu terkena musibah, Kang Gena akan berjuang meminta mereka bungkam. Tidak perlu mengemis simpati kepada orang lain maksudnya. Kerugian besar bagi Kang Gena, ia memilih tanggal 17 Januari untuk merilis film terbaiknya Emergency. Orang-orang meninggalkan itu karena teralih kepada Saif Ali Khan. Sementara itu, mantan pengasuh Taimur berbicara mengatakan bagaimana penyusup itu bisa masuk. Dalam wawancaranya kepada bollywoodshadis.com, Lalita, mantan pengasuh Taimur, mengatakan para pelayan dan semuanya cukup kuat untuk melawan. Harusnya seperti itu guys, kata Lalita, apalagi lawannya cuma satu orang. Namun security utama juga harus ada dalam rumah, ungkapnya. Di kamar J ada kamera tapi sayang tidak berfungsi. Pengamanan di apartemen saat Guru Sharan, tempat apartemen Saif itu, tidak baik, mati menyala. Karena itu adalah kesalahan tukang bangunan. Lanjut kata Lalita, semua pintu rumah sudah terkunci saat orang di rumah Saif tertidur. Itu adalah bangunan datar, memanjat bisanya cuma melalui pipa yang arahnya hanya menuju teras, namun di teras sendiri terpagar dengan bunga-bunga bougainville. Pintu masuk dan pintu teras selalu terkunci. Jadi bagaimana penyusup itu bisa masuk? Itu pertanyaan, ungkap Lalita. Hanya ada dua kemungkinan, ada pekerjaan orang dalam kalau memang terjadi penyerangan sesungguhnya. Dan kemungkinan kedua, drama ini tidak sempurna untuk dipublikasikan.